Berkaitan dengan pertanyaan apa yang akan kita lakukan dari sindikasi niat baik ini adalah pertama bahwa melihat kondisi bangsa belakangan ini pasca reformasi gitu ya yang sudah berjalan 22 tahun lah. Kita melihat tidak ada perkembangan yang signifikan. Tidak adanya konsistensi dari gerakan itu dari awal sampai sekarang. Bahkan yang ada sebaliknya. Dan kalau kita mau bicara lebih kritis bahwa sekarang sebetulnya yang sedang terbangun juga adalah sindikasi niat buruk sebetulnya. Yang dikemas seolah-olah baik gitu. Dari mulai gerakan reformasi itu sampai sekarang. Secara ekonomi kita makin terpuruk. Ini nyata gitu. Artinya bahwa kalaupun ada pergerakan ekonomi yang berlangsung sekarang ini lebih karena faktor alamiah. Bukan karena faktor kebijakan dari pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kalau sekarang orang sebut atau banyak pengamat bilang bahwa pertumbuhan ekonomi bangsa kita tahun lalu misalnya hanya 5%, itu pertumbuhan yang berlangsung betul-betul secara alamiah karena adanya transaksi di pasar-pasar tradisional. Bukan karena transaksi besar yang sifatnya karena kebijakan ekspor impor segala macam. Gitu. Artinya pertumbuhan ekonomi 5% itu cukup kita berjualan ada transaksi ke warung tetangga atau ke pasar-pasar tradisional itu sudah berjalan, tidak perlu ada kebijakan pemerintah gitu. Nah, melihat kondisi semacam ini ditambah lagi dengan wabah COVID-19 yang menjadi wabah global dan itu sudah menjadi problem besar buat bangsa ini kan membuat ekonomi juga semakin terpuruk. PHK terhadap karyawan-karyawan juga semakin besar. Gitu. Nah, sehingga sindikasi niat baik ini ingin menjawab paling tidak bagian dari untuk menjawab persoalan ekonomi bangsa itu dari sebuah gerakan ekonomi kerakyatannya, di mana ketika banyak korban-korban PHK ini membutuhkan biaya, membutuhkan dana untuk mereka berwirausaha secara kecil-kecilan misalnya. Nah, mereka selalu tidak bisa difasilitasi oleh lembaga-lembaga perbankan yang banyak tidak akomodatif dengan mereka, sehingga gerakan inilah yang mencoba memberi solusi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan modal usaha dari teman-teman kita yang belakangan ini menjadi korban PHK. Itu salah satunya yang paling utama yang akan kita lakukan, di samping ada gerakan-gerakan sindikasi niat baik lainnya, seperti bagaimana kita akan memfasilitasi orang-orang yang katakanlah terhambat ketika ingin menempuh pendidikan yang lebih layak. Semacam itu. Ya, kalau kita lihat lahirnya entitas sindikasi niat baik cukup variatif dari 5 orang yang berperan ini, latar belakang yang cukup variatif, dan Ustaz tadi melihat ada beberapa potensi untuk hadirnya pembaharuan gitu kan, untuk hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan sebuah jawaban. Kalau sindikasi niat baik sendiri sebenarnya lebih ke arah mana nanti pergerakannya? Kalau tadi sebutkan ekonomi juga sangat berpotensi, kondisi juga sangat berpeluang gitu kan, pendidikan juga sangat butuh dibantu oleh orang-orang yang muncul ke permukaan. Kalau nanti sindikasi niat baik lebih ke arah mana? Apakah rame-rame semua atau gimana? Ya, intinya begini, kita tidak berfokus bagaimana membuat gerakan yang dalam artian secara massa itu menjadi masif, menjadi sebuah komunitas yang besar dengan jaringan yang katakanlah layaknya membuat sebuah partai atau ormas segala macam. Bukan itu target kita, tapi target kita adalah bagaimana memberi solusi dari persoalan-persoalan yang ada di sekitar masyarakat yang kita temui gitu loh. Misalnya begini, baru-baru ini kebetulan saya secara pribadi punya sedikit bisnis kecil untuk memproduksi kaos misalnya, gitu. Secara pribadi saya memilih untuk menyerahkan order ini kepada kebetulan saya kenal langganan saya itu ada tukang sablon yang tangannya cuma sampai di
tangan kanannya cuma sampai di siku, gitu. Artinya kita melihat bahwa ada semangat dari penyandang disabilitas ini, gitu, Iya, iya. yang walaupun dia punya keterbatasan, tapi mereka mau berusaha, mau apa namanya menaikkan derajatnya menjadi manusia ekonomi. Gitu. Tapi mereka saya lihat punya keterbatasan, gitu ya, dalam hal untuk membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Mereka sudah berjalan tapi tidak mampu bersaing dengan katakanlah pengusaha-pengusaha sablon yang lebih besar. Nah, pertama pilihan kita terhadap mereka adalah bentuk empati terhadap mereka, gitu, dan apa namanya saya wawancara dia, saya dekatnya dia, mau nggak seandainya ada pihak yang ingin membantu dalam konteks sindikasi niat baik, apa yang kamu perlukan. Jadi berangkat dari empati ini, berangkat dari itikat baik ini, gitu, dan kita tidak punya prasangka buruk sama dia, gitu. Nah, barulah dia bisa kita bawa ke dalam sindikasi niat baik ini. Tujuannya apa? Tujuannya ketika dia awal-awal ini misalnya kita fasilitasi menjadi penerima bantuan, penerima manfaat, kita berharap setelah bisnisnya berhasil, dia akan menjadi pihak yang akan sebagai penyumbang tetap dari gerakan sindikasi niat baik ini, gitu. Jadi kita naikkan derajat seseorang atau pihak yang menjadi penerima manfaat, gitu. Nanti dia akan naik derajatnya menjadi pemberi manfaat. Jadi sindikasi niat baik ini yang harus kita bangun.